Halo guys, balik lagi di channel Oya Movie. Pada video kali ini kita akan merekap alur film drama Korea yang berjudul Love and Leashes. Film ini bercerita tentang kisah cinta yang dibalut dengan hubungan BDSM. Film ini dibintangi oleh Seo Hyun dan juga Lee Jun Young. Film ini juga diberi rating dewasa ya guys. Oke, langsung saja kita mulai ke filmnya. Enjoy the movie. Wanita ini bernama Jong Ji Woo. Dari dulu dia memendam perasaan pada pria ini yang bernama Jong Ji Hoo. 수 없는 욕망이 하나쯤은 숨어 있지 않나요? Ji-Hoo baru saja dipindahkan ke bagian PR atau Public Relation. Ji-Hoo sangat kompeten dalam pekerjaannya dan populer di kalangan wanita, bertolak belakang dengan Ji-Woo yang polos dan dingin. Di tim PR, Ji-Hoo satu tim dengan Ji-Woo, dan mereka berdua memiliki nama yang hampir sama. Ji-Woo sering berbeda pendapat dengan ketua timnya. Hari ini, Ji-Woo menentang ketua timnya tentang homofobia. Hal ini menarik perhatian Ji-Hoo, hingga dia pun mendukung argumen Ji-Woo. Ketua tim akhirnya tidak berkutik, tapi dia tetap menjelek-jelekan Ji-Woo. Saat istirahat, Ji-Hoo menghampiri Ji-Woo dan temannya. Dia berterima kasih karena sudah membela tim PR. Lalu setelah Ji-Hoo pergi, temannya menasihati Ji-Woo agar tidak sinis dan lebih banyak tersenyum. Lalu di rumah, ketika membahas soal pria, ibunya Ji-Woo mengingatkan jika dia tidak boleh bersikap agresif dan jangan pernah menyatakan perasaan lebih dulu. Keesokan harinya di kantor, karena nama mereka mirip, satpam salah memberikan paket milik Ji-Woo kepada Ji-Woo. Ji-Woo lalu panik dan berlari secepat mungkin. Di atas, Ji-Woo sedang membuka paket tersebut, dan dia melihat kalung anjing bertuliskan Miho dari dalam paket tersebut. Ji-Woo dengan cepat menarik kalung itu. Dia lalu beralasan jika itu adalah kalung anjingnya. Ji-Woo yang polos hanya mengiyakan saja walaupun alasannya tidak masuk akal. Saat Ji-Woo ingin membuang kardusnya, Ji-Woo langsung menahannya, hingga kardus itu malah terpental, dan kupon diskon mainan dewasa jatuh tepat di bawah Ji-Woo. Ji-Woo takut jika Ji-Woo berpikir dia cabul, tapi ternyata Ji-Woo hanya bersikap biasa saja. Lalu di kantin, Ji-Woo tidak berani menatap Ji-Woo. Tiba-tiba kartun di TV berkata, "Ada orang mesum." Kata-kata itu membuat Ji-Woo langsung tersedak. Lalu malam hari, di kamar, Ji-Woo curhat dengan temannya di forum BDSM. Sebagian temannya menakut-nakuti jika Ji-Woo akan dipecat, tapi teman lainnya mengira Ji-Woo adalah salah satu member BDSM. Mendengar kemungkinan itu, Ji-Woo optimis dan merasa lega. Lalu saat Ji-Woo sedang jogging, Ji-Woo melihat toko alat mainan dewasa. Dia melihat kalung yang mirip dengan milik Ji-Woo, lalu membayangkan Ji-Woo sedang memakaikan kalung itu padanya. Kemudian, ibu Ji-Woo pun melihatnya dan menggodanya untuk masuk dan membelikan sesuatu. Keesokan harinya di kantor, Ji-Woo ingin mencari Ji-Woo, tapi dia ditugaskan oleh ketua tim untuk memeriksa lokasi. Lalu Ji-Woo pergi ke gudang. Dia coba mengirim pesan pada Ji-Woo, tapi dia terkejut karena Ji-Woo telah kembali dan menuju ke gudang. Ji-Woo yang panik mencoba bersembunyi. Ji-Woo lalu terkejut melihat Ji-Woo yang memakai topeng boneka dongdong. Ji-Woo lalu menyadari jika itu adalah Ji-Woo. Karena ketahuan, Ji-Woo pun panik lalu terjatuh. Saat Ji-Woo menolongnya, Ji-Woo terpesona melihat Ji-Woo dari dekat dan jantungnya berdegup kencang. Ji-Woo khawatir dan memaksa Ji-Woo untuk ke rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, Ji-Woo segera menghampiri Ji-Woo. Ji-Woo lalu meminta maaf karena kejadian tadi dan mengatakan jika dia juga memiliki kelainan. Lalu Ji-Woo terkejut dan mengira jika kelainan Ji-Woo sama dengan dirinya. Lalu Ji-Woo dengan antusias mengakui hasratnya dan mengatakan jika Ji-Woo ingin memenuhi hasratnya, maka dia bisa melakukannya pada dirinya. Ji-Woo pun bingung dengan perkataan Ji-Woo. Ji-Woo menjelaskan kelainannya adalah terlihat seram dan ketus. Ji-Woo lalu syok karena dia salah mengartikan maksud Ji-Woo. Pada akhirnya, Ji-Woo sadar jika Ji-Woo punya kelainan pada BDSM. Ji-Woo yang penasaran mulai mencari informasi tentang BDSM. Hyemi merasa aneh karena Ji-Woo biasanya bermain dengan anjing-anjingnya. Saat curhat dengan Hyemi, Ji-Woo mengakui dia menyukai Ji-Woo. Hyemi menyarankan agar Ji-Woo bersabar dan berpura-pura tidak menyukainya. Lalu besoknya di acara, Ji-Woo mencoba mendekati Ji-Woo. Mengingat pesan dari Hyemi, dia lalu menolak ajakan Ji-Woo. Malam hari, setelah selesai acara, tim PR mengadakan acara barbecue. Ji-Woo dan Ji-Woo duduk satu meja. Ji-Woo merasa Ji-Woo mengatakan dirinya muak dan menjijikan. Setelah acara, Ji-Woo melihat Ji-Woo menangis terseduh-seduh di samping mobilnya. Ji-Woo menanyakan apa yang terjadi. Ji-Woo lalu menjelaskan dia sedih karena Ji-Woo menganggap dia menjijikan.
Jiwoo lalu mengatakan dia tidak membencinya, dia sengaja menghindar agar Jiwoo tidak merasa canggung dan dia tidak dianggap mesum. Mendengar jawaban Jiwoo, seketika Jiwoo terpana lalu dia menawarkan apakah Jiwoo mau menjadi tuannya. Tentu saja langsung ditolak mentah-mentah oleh Jiwoo. Kemudian, Jiwoo pun pergi. 이라면 좋겠어요. Keesokan harinya di kantor, Jiwoo terlihat kesal saat melihat Jiwoo digoda oleh teman wanitanya. Kemudian, Jiwoo mengirim pesan pada Jiwoo untuk menemuinya di ruang santai. Saat Jiwoo masuk, Jiwoo langsung menyuruh Jiwoo untuk memasang penutup mata. Jiwoo terkejut dan perasaannya mulai menggebu-gebu. Jiwoo lalu menuntun Jiwoo dan membaringkannya di kursi. Jiwoo lalu menanyakan kenapa harus dirinya yang dipilih oleh Jiwoo. Jiwoo menjelaskan jika Jiwoo tidak memandang rendah dirinya dan terlihat sangat dewasa hingga membuat dia nyaman. Kata-katanya membuat Jiwoo tersentuh dan dia bilang akan memikirkan permintaan Jiwoo. 죄송해요. 자꾸 곤란한 소리. 정 대리님이 원하시는 그런 Di malam hari, cuaca hujan lebat. Jiwoo menunggu Jiwoo yang baru saja keluar dari kantor. Jiwoo lalu meyakinkan Jiwoo jika dia tulus ingin melayaninya. Pada akhirnya, Jiwoo pun luluh dan menerimanya, dan mengatakan dia akan menjadi tuannya. Sesampainya di rumah masing-masing, Jiwoo mulai mempelajari mengenai BDSM dan bagaimana cara menjadi tuan yang baik. Di sisi lain, Jiwoo menarik kesenangan dan menceritakan pada forum BDSM jika dia telah mempunyai tuan. Keesokan harinya, Jiwoo mulai membuat kontrak dan aturan pada Jiwoo. Dia memberinya kacamata sebagai isyarat jika Jiwoo butuh perintah, dia tinggal memakainya saja. Jiwoo menyuruh Jiwoo untuk menandatangani kontrak dengannya. Kontrak berlaku selama 3 bulan dan permainan dilakukan seminggu sekali. Lanjut, mereka akan menggunakan kode aman berupa dong-dong. Jiwoo akan menjadi dom dan Jiwoo menjadi sub. Sub harus melayani dan menuruti semua perintah dom. Setelah membaca semuanya, Jiwoo langsung menandatanganinya. 노터치. 전 지우 씨한테 Malam hari, sepulang kerja, mereka menuju ke hotel. Di kamar, Jiwoo lalu memakaikan kalung anjing kepada Jiwoo. Mereka memainkan permainan bernama dog play, di mana Jiwoo akan berpura-pura seperti anjing. Jiwoo kemudian menuruti semua perkataan Jiwoo. Tiba-tiba, dari kamar sebelah terdengar suara desahan. Jiwoo yang mendalami perannya sebagai anjing mulai menggonggong dan membuat tamu di kamar sebelah marah. Pada akhirnya, pasangan itu memanggil petugas, dan mereka pun pulang. Keesokan harinya, di pantry, Jiwoo mendatangi Jiwoo dan mengajak pergi ke restoran dengan ruangan privat. Jiwoo menyiapkan kue ultah dan makanan. Jiwoo ingin dia menjadi yang pertama mengucapkan ultah pada Jiwoo. 으로다가 모시고 싶었습니다. Dan Jiwoo juga memberinya hadiah berupa sepatu hak tinggi berwarna merah. Kemudian, Jiwoo berinisiatif melakukan permainan. Jiwoo menginjak sepatunya ke badan Jiwoo dan Jiwoo nampak menikmatinya. 세네요. Kemudian, Jiwoo menginjak punggung Jiwoo dan Jiwoo menikmatinya sembari menahan rasa sakit. Keesokan harinya, di kantor, saat sedang rapat, ketua tim memperkenalkan Lihan sebagai pegawai tetap di timnya dan menetapkan Jiwoo sebagai mentornya. Jiwoo merasa cemburu karena Lihan selalu ada di sekitar Jiwoo. Malam harinya, mereka memainkan permainan yang lebih intens, yaitu meneteskan lilin ke badan Jiwoo. Di kantor, Jiwoo terus memarahi Lihan yang membuat kesalahan. Lanjut lagi di malam hari, Jiwoo memainkan permainan lain lagi pada Jiwoo dengan menggunakan bulu. Dan seperti biasa di kantor, Jiwoo selalu mengajari Lihan dan Jiwoo mulai terlihat kesal. Di toilet, Jiwoo menawarkan jika Lihan bisa menanyakan kerjaan padanya jika dia butuh bantuan. Jiwoo lalu memberi isyarat agar Jiwoo menemuinya setelah jam pulang kantor. Jiwoo mengutarakan dia cemburu karena Jiwoo selalu memarahi Lihan. Mendengar keluhan Jiwoo, Jiwoo mulai mengunci pintu dan mengikat tangan Jiwoo. Jiwoo lalu memarahinya untuk memisahkan masalah pribadi dan kerjaan. Kemudian, Jiwoo mulai memukul sabuk pinggang berkali-kali hingga membuat Jiwoo bergetar. Dia kesal karena Jiwoo tidak mempercayainya. Setelah Jiwoo melepaskan ikatannya, Jiwoo merasa bersalah dan dia ingin meminta Jiwoo untuk menghukumnya lebih keras dengan makian atau pukulan. Jiwoo kemudian memarahi Jiwoo sembari menariknya ke ruang kerja. Jiwoo mulai terbawa suasana.
mendorongnya berkali-kali dan memaki-maki Ji-woo. Ji-woo sangat terkesan dengan Ji-woo. Dia mulai bersemangat dan mulai mengimbangi Ji-woo, hingga akhirnya mereka berdua kelelahan. Setelah mengacak-acak kantor, tiba-tiba satpam datang dan mengecek ruangan. Mereka berdua dengan cepat bersembunyi, lalu berlari ke mobil dan pulang. 지우 씨는요? 나도 Di rumah, hati Ji-woo berdegup kencang saat memikirkan dirinya bersama Ji-woo. Lalu, keesokan harinya, ketua tim mengeluh karena keadaan kantor yang berantakan dan barangnya rusak. Lalu malam hari, mereka kembali memainkan permainan baru. Ji-woo mulai menghukum Ji-woo dengan cambukan berkali-kali ke punggungnya. Setelah selesai, Ji-woo lalu mengolesi obat ke punggung Ji-woo yang berdarah. Lalu, Ji-woo melihat HP milik Ji-woo berdering dan itu adalah telepon dari mantannya yang bernama Hana. Ji-woo menceritakan jika Hana mencapakan dirinya karena fetish yang aneh. Di rumah, Ji-woo mencoba mencari jawaban di forum BDSM, apakah normal mereka sudah bertindak sejauh ini, tapi tidak melakukan wik-wik sama sekali. Suatu hari, saat libur, Hana menelpon Ji-woo dan mengajaknya bertemu, tapi Ji-woo menolaknya karena sudah ada janji dengan Ji-woo. Kemudian, Ji-hoon dan Ji-woo pergi ke arbitorium. Ji-woo mengira mereka akan berkencan, tapi nyatanya, Ji-woo mulai melakukan permainan. Ji-woo memborgol tangan mereka berdua. Ji-woo awalnya terkejut dan takut dilihat oleh orang lain, tapi kemudian dia menjadi sangat bersemangat. Tidak lama setelahnya, Hyemi tidak sengaja melihat Ji-woo dan Ji-woo. Hyemi ternyata juga melakukan kencan buta dengan seorang pria. Di taman, Ji-woo dan Ji-woo terlihat malu-malu. Mereka tidak berani bergandengan tangan. Lalu di restoran, Ji-woo mulai melihat Ji-woo yang kesusahan makan dengan satu tangan. Dia lalu menyuapi makanan ke mulut Ji-woo. Pasangan yang berada di meja belakang mulai membisiki mereka. Kemudian berpindah ke Hyemi. Dia dan pria itu pergi ke sebuah love hotel. Di dalam kamar, pria ini langsung membuka celananya dan menyudutkan Hyemi. Hal ini membuat Hyemi ketakutan mencoba menelpon Ji-woo. Kembali lagi ke Ji-woo dan Ji-woo. Ji-woo kemudian menyatakan perasaannya pada Ji-woo. Dia memerintahkan Ji-woo untuk menjadi pacarnya. Sebelum Ji-woo sempat menjawab, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ji-woo tidak sengaja menjatuhkan tasnya dan refleks mengambil hingga kepalanya terbentur. Kegaduhan ini dilihat oleh seisi restoran hingga situasi menjadi awkward. Balik ke Hyemi, dia mencoba mengulur waktu. Lalu di taman, Ji-woo mengatakan dia tidak ingin berkencan dengan Ji-woo dan meminta maaf. Tidak lama kemudian, Hyemi menelpon lagi dan kali ini diangkat oleh Ji-woo. Hyemi pura-pura berteriak dia ingin diperkosa oleh pelaku BDSM palsu. Pria itu mengetahuinya dan langsung menutup ponsel Hyemi. Ji-woo yang panik langsung berlari menuju ke mobil dan menuju ke kamar Hyemi. Ternyata Hyemi baik-baik saja. Dia punya stun gun dan berhasil melumpuhkan pria itu. Kemudian, mereka mengantar Hyemi pulang. 웃긴 거 다 찍어놨으니까 깝칠 생각. Di mobil, Hyemi curhat sambil nangis tentang teman kencannya. Tapi Ji-woo tidak dapat berkata apa-apa karena situasi mereka pun juga sangat canggung. Lalu, di malam hari, Ji-woo merasa sedih setelah ditolak oleh Ji-woo. Lalu, Ji-woo mulai memikirkan masa lalunya saat bersama Hana. Setelah mengetahui jika Ji-woo terobsesi dengan fetisnya, Hana mengatakan Ji-woo menjijikkan dan mulai meninggalkannya. 그냥 이게 나야 하나야. 억지로가 아니었어 하나야. 소름 끼쳐. Sepulang kerja, Ji-woo kemudian curhat dengan Hyemi jika dia tidak menyangka akan ditolak oleh Ji-woo. Woo-hyuk lalu datang dan memberikan Hyemi obat. Woo-hyuk ternyata sangat perhatian pada Hyemi, tapi Hyemi menolaknya karena dia lebih tua. Keesokan harinya di kantor, sepulang kerja, Ji-woo mengirim pesan kepada Ji-woo jika permainan terakhir mereka akan tetap berlangsung. 플레이는 내일 예정대로 하시죠. Di rumah masing-masing, Ji-woo mulai mempersiapkan tali dan belajar cara mengikat. Sedangkan Ji-woo mulai mempersiapkan makan malam untuk menyambut Ji-woo. 키와 강도, 매듭의 방식까지 고려할 게만 느끼게 되죠. 묶이는 순간 Tiba-tiba, bel rumah Ji-woo berbunyi. Saat dibuka, ternyata Hana datang. Dia masuk dan mengatakan dia habis putus dengan pacar barunya. Hana lalu mengungkit hutang yang tak akan pernah bisa dibayar oleh Ji-woo. Hana kemudian mulai membentak dan memarahi Ji-woo. Dia kesal karena Ji-woo bisa hidup dengan normal. Kemudian, dia menghancurkan semua makanan yang dibuat oleh Ji-woo dan mengatakan Ji-woo tidak akan bisa bahagia karena dia sangat egois. Saat keluar, Hana berpas-pasan dengan Ji-woo. Di dalam rumah, Ji-woo menjelaskan jika Hana masih membencinya. Setelah itu, mereka mulai memainkan permainan mereka. Ji-woo mulai mengikat badan dan tangan Ji-woo dengan teknik yang baru dia pelajari.
Kemudian, Jiwoo membaringkan Ji-Hoo di ranjang dan mulai menamparnya berkali-kali. Terbawa suasana, Ji-Hoo kemudian memberanikan diri untuk mencium Jiwoo. Tidak lama kemudian, Jiwoo segera melepaskan diri dari pelukan Ji-Hoo. Dia tidak ingin hal ini berlanjut. Ji-Hoo kemudian meminta maaf. Ji-Hoo lalu mengatakan jika Jiwoo bagaikan matahari pertama di hidupnya. Setelah mendengarnya, Jiwoo tetap tidak bergeming dan pergi. 마지막 플레이는 여기까지 하죠. Keesokan harinya, Jiwoo tidak masuk karena sakit. Di rumah, saat sedang makan, ibunya menasihati Jiwoo agar dia tidak memaksakan diri karena dia tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Sedangkan Ji-Hoo datang minum-minum ke tempat Hyemi. Ji-Hoo curhat tentang Jiwoo kepada Hyemi. Dia mengatakan jika dirinya bingung dan menyedihkan. Dia menolak Jiwoo karena tidak ingin hubungannya nanti akan berakhir seperti Hana. Kemudian, di kantor sepulang kerja, Lee-han tidak sengaja mengirimkan pesan suara Jiwoo dan Ji-Hoo ke email grup di kantor. Semua orang kemudian mengetahui permainan mereka berdua. Keesokan harinya, Lee-han tidak berani datang ke kantor. Ji-Hoo yang tidak tahu menahu langsung menemui ketua tim. Ketua tim mengatakan, kemungkinan besar Jiwoo tidak akan bisa bekerja di kantor ini lagi. Semua karyawan juga membicarakan mereka. Jiwoo juga menolak panggilan dari Ji-Hoo. Malam hari, Ji-Hoo mengunjungi rumah Jiwoo tapi tidak diizinkan masuk oleh ibunya. Ji-Hoo merasa bersalah karena hasratnya menyebabkan masalah untuk Jiwoo. 알았을 텐데. 지우 씨. Keesokan harinya, mereka berdua dipanggil oleh komite kedisiplinan kantor. Jiwoo mengakui kesalahannya tapi menyangkal jika dia punya hubungan pribadi dengan Ji-Hoo. Para anggota tertawa dan merendahkan Jiwoo. Ji-Hoo lalu membelanya dan mengatakan bahwa sebenarnya dia menyukai Jiwoo. Ji-Hoo mengakui jika dialah yang menyebabkan semua kejadian ini. Ji-Hoo lalu memarahi semua anggota komite yang kelewat batas dan merendahkan mereka. Di depan mereka, Ji-Hoo lalu menyatakan perasaannya yang sesungguhnya kepada Jiwoo. Dia tidak peduli lagi dengan kontrak dan sebagainya. Dan dia juga menyukai Jiwoo lebih dari apa yang dia bayangkan. Para anggota kemudian mengatakan mereka tidak bermoral. Jiwoo menantang mereka akan tetap melakukannya walaupun di luar kantor. 인간으로서 남자로서 존경. 아무래도 그럼 저희가 물러난가 보네요. 앞으로는 회사 밖에 Setelah keluar dari kantor, mereka berencana untuk memperbarui kontrak mereka dengan BDSM dan kencan yang sesungguhnya. Lalu, mereka mulai merencanakan balas dendam dengan mengirim rekaman nakal ketua tim dengan karyawan wanita di forum kantor. Tidak hanya ketua tim, rekaman nakal para anggota komite lainnya pun juga disebar. Ternyata di hari sebelumnya, Ji-Hoo dan Jiwoo mendatangi rumah Lee-han. Mereka mendapatkan rekaman ini dari pena milik Lee-han yang ternyata ada perekam suaranya. Di kantor, Ji-Hoo dan Jiwoo ternyata tidak dipecat. Mereka hanya mendapatkan hukuman. Lalu di tempat Hyemi kemudian mulai membuka hatinya pada Ho-seok dan mereka mulai berkencan. Kemudian, di malam hari di taman, Ji-Hoo dan Jiwoo mulai berkencan sebagai pasangan dan tetap melakukan permainan. Dan tidak hanya sampai di sana, hubungan mereka pun semakin dekat dan permainan mereka pun semakin liar. 난 Film pun berakhir, tapi masih ada satu scene lagi, tapi agak berani ya teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk diklik tombol like, comment, dan di subscribe biar aku makin semangat untuk bikin konten yang lebih baik lagi. See you guys in the next video, bye bye.